Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas besar Jaktel dengan judul Peluang Keamanan Data dengan Penerapan Wi-Fi di Berbagai Aspek Kehidupan di Dunia. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Raffi Fadian, dengan NIM 1101223013. Yang kedua ada Akbar A. Silalahi dengan NIM 1101223147. Yang ketiga ada Rodevo R. Hajendra dengan NIM 1101223296. Dan yang terakhir ada Raihan Hafizan dengan NIM 1101223311. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Pada perkembangan teknologi saat ini, segala macam aspek kehidupan di masyarakat hampir seluruhnya membutuhkan teknologi informasi. Dengan munculnya intranet dan internet sebagai jaringan bisnis pribadi yang didasarkan pada teknologi internet, teknologi ini adalah aspek penting bagi jaringan komputer. Karena itu tentunya harus ada keamanan data pribadi agar menghadapi serangan atau peretas dari luar dan di dalam. Perangkat jaringan yang umum digunakan oleh sebagian besar masyarakat untuk terhubung ke internet adalah Wi-Fi. Namun memiliki dampak buruk karena mudah diretas. Untuk mengatasi masalah tersebut, terdapat teknologi baru yang disebut dengan VLC atau Visible Like Communication, yang merupakan sistem komunikasi untuk pengiriman dan penerimaan informasi atau data yang dinamakan Wi-Fi atau Like Fidelity. Pada slide ini ada rumusan masalah dan tujuan. Pertama, saya akan menjelaskan rumusan masalah. Yang pertama, apa penyebab umum terjadinya kebocoran data pribadi? Yang kedua, apa solusi yang dapat diterapkan untuk memecahkan masalah keamanan data internet? Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh keamanan data terhadap aspek-aspek kehidupan sehari-hari? Berikutnya ada tujuan. Yang pertama, memahami sebab terjadinya peretasan data pribadi. Yang kedua, mengetahui solusi yang dapat diterapkan untuk masalah keamanan data. Dan yang terakhir, memahami pentingnya keamanan data terhadap aspek-aspek kehidupan. Pada slide berikutnya ini akan memasuki topik pembahasan yang telah kami diskusikan. Dan berikut ini ada topik yang telah kami diskusikan, yaitu keamanan data. Keamanan data merupakan pencegahan terjadinya pencurian dan perusakan data. Keamanan data ini sangat diperlukan dan juga ada ancamannya seperti cybercrime. Cybercrime merupakan ancaman serius bagi keamanan digital dan privasi individu, bisnis, dan pemerintahan di seluruh dunia. Beberapa bentuk cybercrime sering terjadi mulai dari hacking, yaitu tindakan untuk mengakses sistem atau jaringan komputer tanpa izin, phishing scam, malware atau malicious software, spam pesan elektronik. Pada slide berikutnya akan menjelaskan dari dampaknya yang akan dijelaskan oleh Raihan Hafizan. Baik, selanjutnya ada dampak. Di sini tuh berdasarkan penelitian, dampak terhadap ekonomi digital itu yang pertama ada konsumen. Nah, di sini tuh konsumen menjadi pihak yang paling rentan dan dirugikan terhadap cybercrime, yang mana umumnya itu berupa pengambilan data pribadi, dapat berupa nama, NIK, alamat tempat tinggal, email, nomor telepon, dan sebagainya. Nah, ini tuh dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang kedua ada terhambatnya investasi, yang mana penyalahgunaan data pribadi tadi itu akan membawa dampak buruk bagi negara karena mengancam kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia. Lalu yang ketiga ada dapat merugikan kredibilitas penyedia platform tersebut. Nah, di sini dapat berupa reputasi maupun finansial karena di sini tuh pihak platform dapat dipersepsikan oleh masyarakat terlibat atas perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Nah, berikutnya adalah studi kasus, yang mana cybercrime itu umumnya terjadi pada perangkat wireless, yang mana perangkat wireless yang sering kita gunakan pada kegiatan produktif itu sehari-hari adalah Wi-Fi ya. Nah, di sini kita kaitkan dengan media dari Wi-Fi itu adalah gelombang frekuensi tinggi melalui udara
yang mana dia itu menggunakan gelombang radio pada frekuensi milik umum. Nah, sifatnya ini bebas digunakan oleh semua kalangan. Nah, dengan batas-batasan tertentu. Jadi, tidak mudah untuk melakukan pembatasan area yang dijangkau pada WiFi. Oke, selanjutnya ada solusi. Baik, ini adalah solusi dari permasalahan yang tadi. Bisa kita simpulkan dari pembahasan tadi bahwa eh, cybercrime itu sangat rentan dengan perangkat wireless yang menggunakan gelombang berfrekuensi tinggi melalui udara. Nah, di sini dari beberapa jurnal ada teknologi yang bernama High Fidelity atau Li-Fi. Nah, dia di sini menggunakan sumber berupa visible light communication, yang mana cahaya tampaknya itu tuh berasal dari LED. Rentang cahaya yang digunakan itu umumnya berkisar antara 375 nanometer sampai 760 nanometer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengimplementasian Li-Fi cocok. Pengimplementasian Li-Fi ideal untuk area yang padat penduduk, seperti ruang konferensi dan kelas. Teknologi ini beroperasi di spektrum tambahan yang tidak diatur, di mana tidak ada interferensi dan tendangan teknologi nirkabel berbasis RV. Li-Fi sendiri mempunyai keuntungan dan kerugian. Keuntungan hotel Li-Fi yaitu yang pertama, keamanan komunikasi Li-Fi terbatas pada batas sinyal cahaya seperti dalam ruangan sehingga sulit untuk disadap. Yang kedua, Li-Fi memungkinkan konektivitas nirkabel berkecepatan tinggi dengan kecepatan data hingga 100 MB per second. Kekurangan Li-Fi. Selain memiliki kelebihan, Li-Fi juga mempunyai kekurangan. Berikut adalah kekurangan dari Li-Fi, antara lain yang pertama, jangkauan Li-Fi lebih pendek dibandingkan Wi-Fi. Yang kedua, bandwidth terbatas oleh cahaya dan detektor. Yang ketiga, infrastruktur Li-Fi lebih mahal dibandingkan Wi-Fi. Dampak positif dari penggunaan Li-Fi. Berikut ini merupakan dampak positif dari penggunaan Li-Fi dari beberapa sudut pandang antara lain. Yang pertama, perkembangan masyarakat. Masyarakat akan lebih cepat dan aman ketika sedang mengirim atau menerima data, dikarenakan pancaran dari Li-Fi tidak akan menembus dinding pada ruangan. Beda halnya dengan yang terdapat di Wi-Fi. Yang kedua, ada perkembangan ekonomi. Teknologi Li-Fi ini dapat berdampak dengan perkembangan ekonomi dengan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah inovasi dalam bisnis dan teknologi. Dan yang terakhir, ada dampak positif dari penggunaan Li-Fi dalam bidang pendidikan. Dalam sudut pandang pendidikan, ini bisa menjadi pengetahuan dan bisa untuk bahan riset, karena Li-Fi ini juga masih dalam tahap pengembangan yang dapat berjangka panjang. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dilanjut dengan prospek. Li-Fi menawarkan banyak keuntungan dibandingkan dengan Wi-Fi tradisional, seperti komunikasi bidireksional berkecepatan tinggi tanpa bersaing, keamanan yang ditingkatkan, kemampuan beroperasi di spektrum tambahan yang tidak diatur, dan navigasi indoor yang akurat yang dicapai dengan pengukuran waktu tempuh. Sebagai contoh, aplikasinya mencakup bangunan pintar dan rumah sakit hingga komunikasi kendaraan ke kendaraan dan akses nirkabel tetap. Kesimpulan, Wi-Fi memiliki kekurangan dalam hal keamanan data. Hal ini juga dipengaruhi oleh media transmisinya yang berupa gelombang frekuensi tinggi. Mengingat hal ini, menyebabkan Wi-Fi bisa dengan mudah diakses oleh siapa saja, dengan batas tertentu. Kesulitan dalam pembatasan jangkauan juga menjadi kesulitan tersendiri dalam perangkat jaringan ini. Dengan melihat permasalahan tersebut, maka ditawarkanlah perangkat jaringan dengan keamanan yang lebih tinggi. Perangkat ini bernama High Fidelity atau Li-Fi. Teknologi ini mendukung keamanan dalam jarak tertentu menggunakan transceiver berupa LED, yang artinya alat ini menggunakan cahaya tampak sebagai media. Namun sampai saat ini perangkat Li-Fi masih terus dikembangkan, seperti bagaimana cara mengatasi jangkauan tidak terlalu jauh, keterbatasan bandwidth, dan mobility. Di sini terpapar beberapa referensi yang kami dapatkan dari jurnal-jurnal tertentu. Sekian presentasi yang kami dapat sampaikan. Apabila ada kesalahan sikap atau perkataan kami yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.